Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'd. Mara Ibrahim ibnu Adham bisuki Basrah fajtama'a ilaihi nas faqalu lahu ya Aba Ishaq malana nad'u fala yustajabu lana limadza qal li anna qulubakum qad matat bi asyrati asya araftumullah ta'ala wa lam tu'adu haqqa alimtum annakum tuhibuna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa taraktum sunnatah qara'tumul Qur'an wa lam ta'malu bih akaltum nikmatallah wa lam tu'adu syukuraha qultum inna syaitan adubukum wa wafaqtumuh qultum innal jannata haqqun wa lam tastaidu laha qultum innan nara haqqun wa lam tahribu minha qultum innal mauta haqqun wa lam tastaidu lahu idza intabahtum minan naum satagawtum bi uyubin nas wa nasaytum bi uyubikum wa dafantum mautakum wa lam ta'tabiru bihim. Artinya Ibrahim bin Adham pergi ke pasar Basrah. Kemana? Pasar Basrah itu di mana Ustaz? Irak. Pasar terbesar di Irak. Waktu kejadian ini, sekarang orang-orangnya pada meninggal ya. Tapi ini kejadian nyata. Diumumkan di masjid pasar Basrah. Ada Ibrahim bin Adham dalam pengajian rutinan kita kali ini. Yang mau ngaji silahkan masuk masjid. Orang kaget. Kenapa kaget? Ibrahim bin Adham itu dikenal kiai yang suka ceramah sekali seumur hidup. Jadi kalau dia ceramah di sebuah masjid itu cuma sekali seumur hidup. Orang nggak mungkin bisa dengar lagi karena dia tuh suka keliling dunia. Sudah dari Iran langsung ke Irak, dari Irak langsung ke Suriah, terus keliling dunia. Jadi orang waktu dengerin Ibrahim bin Adham di masjid kita, langsung dia tutup usahanya. Pasar Basrah itu pasar terbesar 24 jam nggak pernah tutup, langsung tutup. Orang pengen ngaji. Kali ini saja kita ngaji, kita dengerin Ibrahim bin Adham. Akhirnya sampai penuh Pak pasar Basrah dengan jemaah. Masjid penuh, orang dengerin. Dimulailah ceramah. Selesai ceramah ada yang bertanya dari seorang jemaah yaitu ibu-ibu. Dia nangis bertanya, saya sering sholat, saya sering puasa, saya pernah ibadah haji. Pertanyaan saya, kenapa Allah selalu menolak doa saya? Apa kesalahan saya, Dosa saya apa, Apa salah saya, Kenapa Allah selalu menolak doa saya? Saya senantiasa melakukan kebaikan-kebaikan. Dijawab oleh Ibrahim bin Adham, kenal Allah, tidak tunaikan hak Allah, cinta Rasul, tidak mencontoh sunnahnya, sering baca Quran tapi tidak mau mengamalkan, makan nikmat Allah tidak bersyukur, mengatakan surga benar tapi tidak mengejar, mengatakan neraka benar tapi tidak lari, mengatakan mati pasti tapi tidak mempersiapkan bekal. Bangun tidur yang diingat itu dosa orang lain, bukan dosa sendiri. Sering kau makamkan jenazah tetanggamu yang meninggal dunia, tapi lupa dia pun akan dapat gilirannya. Saya doakan semua yang hadir panjang umur. Saya doakan anak-anak
anak-anaknya jadi anak yang saleh. Saya doakan anak-anaknya jadi para pecinta Quran. Dan saya doakan bagi jemaah yang duduk paling depan, yang ada di sop pertama, saya doakan cepat ke Mekah. Orang yang duduk di sop kedua, tahun depan. Orang yang duduk di sop ketiga, 3 tahun lagi. Jadi Anda tinggal gitu. Ustaz, kenapa dibedain Ustaz? Sebab yang depan itu, maaf, gak ada yang ngobrol, gak ada yang bercanda, main-main. Kenapa? Ustaznya lihat. Tapi kalau yang belakang kan enak, mau ngobrol mau apa, Ustaznya gak lihat. Jadi wajar kalau saya bedakan. Jadi maaf ya Bu ya, yang belakang jangan marah. Makanya ada 3 kunci meraih keberkahan rezeki. Apa sih yang harus diperbaiki? Masalahnya apa sih? Nih ada 3 kunci. Karena ini bahasa Arab, tolong diikuti. Siap? Siap? Ibu-ibu, bukunya disimpan, catatannya disimpan. Sebab kalau ibu pegang catatan, katanya lihat di buku. Ini kalau saya ceramah tuh gak boleh nyatet, bukan apa-apa. Kita belajar nih. Siap? Siapa? Masya Allah. Ikuti. Islahul qalbi. Islahul qalbi. Bersihkan hati. Bersihkan hati. Islahul fikri. Islahul fikri. Bersihkan pikiran. Bersihkan pikiran. Islahul amali. Islahul amali. Bersihkan amalan. Bersihkan amalan. Hati, pikiran. Ustadznya kan saya. Jangan mendahului Ustaz. Saya kan belum beres. Amalan. Sabar ibu. Saya tahu ibu-ibu lebih pintar, tapi tolong jangan mendahului Ustaz. Hati, pikiran, amalan. Hati, pikiran, amalan. Hati, pikiran, amalan. Hati, pikiran, amalan. Yang keras, salah nggak apa-apa. Amalan, hati, pikiran, pikiran, amalan. Hati, pikiran, amalan. Maaf, kita semua ini sudah ada niat mau ngaji. Niat banget. Makanya tidak ada satupun ibu-ibu pakai baju senam. Kenapa? Karena sudah ada niat ngaji. Nanti kalau saya ada kotak amal di masjid, akan saya isi kotak amal itu. Akan saya isi 5 juta. Kotak amal loh, belum kurban ini. Saya akan isi 2 juta. Saya akan isi 1 juta. Saya akan isi 2.000. Tergantung niat. Selagul kolbi. Duit Anda 1 miliar di rekening. Kalau niat di hati mau ngasih masjid 2.000. Maaf, hati-hati loh. Kita ini seorang muslim. Tergantung hati
kita. Jadi niat kita apa? Kurban sebentar lagi. Apakah ada orang yang merencanakan? Apa orang yang tidak merencanakan? Tergantung hati, makanya bersihkan hati. Islahul qalbi, bersihkan hati. Islahul fikri, bersihkan pikiran. Boleh saya cerita, boleh? Kan gak enak kalau ceramah tapi belum kenalan. Nama saya Cecep Maulana. Biasanya saya ngisi di Trans TV. Nama acaranya Islam Itu Indah. Menjadi teman Ustadz Nur Maulana. Walaupun namanya sama, ada Maulana, tapi bapaknya beda. Beliau dari Makassar, kalau saya dari Bandung. Di mana di Bandungnya Ustadz? Saya tinggal di Pratista 2 nomor 7. Saya ulangi ya. Kenapa diulangi Ustadz? Ini aneh, saya juga aneh. Waktu dengar saya ngomong tadi, banyak yang ngomong, Ustadz sombong. Apa yang salah? Saya ulangi nih, Pak, dengerin Pak, mana yang salah? Nama saya Cecep Maulana. Saya tinggal di Antapani, Komplek Pratista 2 nomor 7. Komplek. Jadi tidak bermaksud sombong. Kan ada yang tinggal di komplek, ada yang di luar komplek. Jadi gara-gara pengumuman tersebut, jadi kayaknya salah paham. Dulu saya ngomongin sama jemaah yang mau usaha ngobrol dengan saya di luar masjid. Akhirnya cari tempat di luar masjid, banyak yang ngobrol. Kita mau buka usaha. Ada yang nyimpan 1 juta, ada yang nyimpan 10 juta, ada yang nyimpan 20 juta, jadi nyimpan saham. Dulu saya buka usaha itu. Usaha saya bangkrut. Akhirnya tercatat saya memiliki hutang hampir 1 miliar. Saya datangi kiai saya hari Kamis. Saya minta doa sama kiai saya. Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, Senin jam 10 pagi semua hutang saya lunas. Rumah saya jual. Boleh nggak jual rumah buat bayar hutang? Jangan ragu-ragu. Mau di mana lagi bayarnya? Saya beresin, jual rumah saya. Rumah saya jual untuk bayar hutang. Mobil saya jual untuk bayar hutang. Motor saya jual untuk bayar hutang. Istri saya sabar. Sabar. Janganlah Bu, saya kan ustad. Masa ustad dijual istri? Nggak boleh. Yang luar biasa istri saya. Dia tidak marah, dia tidak nangis. Rumah dijual, dia tidak marah, dia tidak nangis. Sampai saya tanya istri saya, Mama, kenapa sabar dikasih miskin? Kenapa sabar dikasih susah? Istri saya tersenyum. Dia bilang, terlanjur. Jadi, maaf ya, kalau pengen nggak rezekinya lancar? Pengen nggak rezekinya lancar? Jangan marah sama suami. Tidak lupa saya ingatkan, sebentar lagi kurban, yang ada rezekinya silahkan daftar ke masjid ya, manfaatkan dengan baik, minta tolong sama Allah supaya dibukakan rezeki kita, dilancarkan, disehatkan. Terima kasih. Nanti Allah kalau ridho, masya Allah dimudahkan rezekinya. Makanya kita berdoa kesimpulan Islahul qalbi,
bersihkan hati. Islahul fikri, bersihkan pikiran. Islahul amali, bersihkan amalan. Hidup ini jangan sia-siakan. Yuk kita berdoa. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma awdina alaina fi syahratil maut wa nazlata minan nar wal aqwa indal hisab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.